Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih merasakan kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi katakan shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali lewat ibadah online. Sama-sama kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita tetap bisa merasakan kasih dari ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini ada hati yang melimpah dengan ucapan syukur yang kami mau bawa, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu untuk selama-lamanya Tuhan tetap baik buat setiap kami. Kau ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai tamat dalam tuntunan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin, haleluya. Saya mengajak kita semua boleh memuji Tuhan. Kita menari di hadapan Tuhan sebab Tuhan itu baik buat saya, buat saudara, buat kita semua. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Syukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Semua katakan sebab Tuhan Dia baik, karena anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, karena anugerahnya kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Dia baik, amin. Dia luar biasa, Dia ajaib. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini,
Karena kami tahu firman Tuhan adalah sebuah kekuatan buat kami untuk menghadapi hidup hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Sama-sama katakan. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat Tuhan. Ku kuat sebab ada firman Tuhan yang menopang setiap kami. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kami yakin Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bergerak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan penuh kepercayaan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GBI Asia Afrika. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami rindu ada berkat firman-Mu yang memberkati kami Tuhan. Karena kami percaya lewat firman-Mu kami dituntun dalam seluruh kebenaran Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Asia Afrika. Tentu baru pertama kali Bapak Ibu melihat saya. Nama saya Apin Militia Kristi. Ya, untuk mengingat nama saya sangat mudah sekali. Ada PIN ATM, PIN BB, saudara-saudara, dan PIN-PIN yang lain, saudara-saudara. Tinggal diberi abjad A depannya, Apin. Militia itu milisi, militer, tentara. Dan Kristi itu Kristus. Jadi Apin tentara Kristus. Nah itu nama saya. Sedikit perkenalan, saudara-saudara. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengawali dengan sebuah kisah nyata dalam sebuah artikel 30 tahun yang lalu. Pengusaha ini mengkisahkan kisahnya. 30 tahun yang lalu, ia menemukan seorang bayi di tempat sampah, saudara-saudara. Bayi perempuan. Dan ia mengadopsinya seperti anak sendiri. Akhirnya, saudara-saudara, karena pengusaha ini kaya, saudara-saudara, sehingga fasilitas berkecukupan. Bukan hanya pendidikannya, kebutuhannya, pakaiannya, semua berkecukupan. Tidak ada masalah untuk mengurus anak ini karena anak ini memang baik dan pinter, cerdas, saudara-saudara. Tidak ada banyak persoalan. Sampai usia 16 tahun dia di SMA, dia mendengar berita atau informasi dari orang lain bahwa dia adalah anak angkat, bukan anak dari pengusaha itu. Bahwa ia diambil dari tempat sampah. Akhirnya saudara-saudara, dia terpukul, dia kecewa sekali. Dia pulang ke rumah, diam-diam dan seringkali banyak marah, seringkali banyak saudara-saudara murung, saudara-saudara. Selama ini dia ceria, sampai akhirnya papahnya berkata, "Nak, kamu ini biasa ceria, kamu ini biasa baik, suka senyum. Kenapa sekarang suka marah-marah? Kenapa sekarang mukamu muram?" Lalu anak ini teriak dengan keras kepada papanya, "Papa pembohong, papa pendusta. Selama ini saya tidak tahu bahwa saya ini anak angkat yang diambil dari sampah. Kenapa Bapak tidak beritahu? Sehingga saya mendapat informasi dari orang lain." Lalu dia begitu marah besar kepada papa dan mamanya. Dia sangat kecewa sekali. Sangat sedih sekali. Bagi dia ini persoalan yang sangat membuat dia stres sekali. Akhirnya dia kecewa, saudara. Pelampiasan ke hidup malam. Dia pulang malam, saudara-saudara. Hidupnya menjadi tidak teratur. Untuk studinya menjadi merosot menurun sama sekali, saudara. Hingga ia pelampiasan ke dalam kehidupan yang tidak benar. Ada beberapa pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, saudara-saudara, berbuat baiklah. Sekalipun orang lain tidak menghargainya, kita tetap harus berbuat baik. Walaupun anaknya tidak menghargai dia. Pelajaran yang kedua, saudara-saudara, dalam kehidupan selalu banyak tantangan. Tetapi ingat kalimat ini, harus membuat solusi yang benar. Dan sayangnya saudara-saudara, wanita ini, anak angkat ini tidak memiliki solusi yang benar. Dia minum minuman keras, akhirnya juga kena narkoba dan tanpa masa depan. Pelajaran yang ketiga, saudara-saudara, belajar untuk tahu berterima kasih atas pertolongan orang lain. Dia dari tempat sampah, tapi kok dia tidak tahu berterima kasih. Harusnya dia pulang dari sekolah, saudara-saudara, dan dia sujud di bawah kaki papanya, mamanya, dan dia berkata, "Terima kasih papa mama sudah mengambil saya dari sampah. Papa mama sangat baik." Dia harusnya berterima kasih, tapi ternyata tidak.
Pelajaran yang keempat, jangan melupakan kebaikan orang lain. Seringkali kita mudah sekali mengingat kesalahan-kesalahan orang. Kita mudah sekali mengingat kejahatan-kejahatan orang, sehingga kita sangat mudah untuk membenci orang lain. Dan wanita ini, anak angkat ini, dia tidak mengingat sama sekali kebaikan dari ayah dan ibu angkatnya. Ribuan kebaikan yang diperbuat oleh papa mamanya ini tidak diingatnya. Saudara-saudara, kisah ini sebetulnya sedang menggambarkan kisah orang Israel. Kisah kehidupan kita juga. Sering melupakan kebaikan Tuhan. Ribuan kali Tuhan berbuat baik, tapi kita lupa kebaikan Tuhan. Orang Israel keluar dari Mesir, itu sebuah hal yang luar biasa, kebaikan Tuhan mengeluarkan Israel dengan 10 tulah, dengan berbagai mujizat. Tetapi lihat, orang Israel sangat mudah melupakan kebaikan Tuhan, melupakan Tuhan, bahkan hidup dalam penyembahan berhala, bersungut-sungut, dan hidup dalam kekecewaan. Apa penyebab sehingga orang Israel, termasuk kita, mudah melupakan Tuhan? Penyebab yang pertama, mengapa kita mudah melupakan Tuhan? Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Alkitab berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Alkitab berkata demikian, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan. Sebelum orang Israel memasuki tanah Kanaan, Musa sudah mengingatkan, hati-hati jangan melupakan Tuhan. Tapi ternyata tetap saja tuh melupakan Tuhan. Orang Israel, saudara-saudara, mudah sekali melupakan Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-12 berkata, supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang. Saudara, ini yang disebut sudah makan dan kenyang, artinya berkecukupan. Selama ini orang Israel di padang gurun hanya makan mana, burung puyuh, tiap hari makan mana, saudara-saudara, tanpa makanan lain. Sekarang masuk ke Israel, sudah diingatkan bahwa mereka akan makan kenyang. Hati-hati, sudah berkecukupan bisa menyebabkan lupa Tuhan. Dan ayat selanjutnya berkata di sana, dan mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Sekarang dia sudah mendirikan rumah. Dulu tenda-tenda, sekarang punya rumah tempat tinggal yang permanen. Saudara, sehingga mudah sekali melupakan Tuhan. Mereka sudah sukses. Bahkan Alkitab menekankan mendirikan rumah-rumah. Bukan hanya satu rumah. Rumah-rumah berarti banyak rumah. Mungkin punya villa zaman sekarang. Mungkin punya ini, punya itu, bangunan-bangunan lain. Ruko sini, ruko sana, saudara-saudara. Ia sudah sukses dan lupa Tuhan, saudara-saudara. Jadi penyebab pertama mengapa orang mudah melupakan Tuhan, kesuksesan. Orang kalau sudah sukses punya rasa nyaman yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-13 ditekankan berkata, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, garis bawahi kata bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, diulangi lagi, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, diulangi lagi, sampai 3 kali, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Ini sukses besar. Ini yang sering, kalau kita sudah sukses, mudah melupakan Tuhan. Bertambah banyak emas peraknya.
artinya harta kekayaannya bertambah banyak. Lembu sapinya bertambah banyak, artinya perusahaannya tuh, bisnisnya bertambah banyak. Malah ditekankan dalam Alkitab, segala yang ada padamu bertambah banyak. Berbagai aspek bisnis mungkin, berbagai segala macam dunia usaha, betul-betul sudah lancar dan bertambah banyak. Rasa nyaman begitu mereka nikmati sehingga melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata, engkau harusnya semakin sukses, semakin mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan, bukan semakin melupakan Tuhan. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, jangankan sukses, belum sukses saja, atau baru sukses sedikit saja, kita sudah melupakan Tuhan. Saya mengingatkan bagi orang-orang yang sukses, saudara-saudara, jangan melupakan Tuhan. Semakin sukses, semakin engkau ingat akan kasih dan kuasa Tuhan. Semakin engkau sukses, semakin lebih ingat lagi akan kasih dan kuasa Tuhan. Semakin engkau sukses, dan sukses, semakin engkau lebih rendah hati, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Semakin ingat kepada Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 14 berkata, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Janganlah engkau tinggi hati supaya kamu jangan melupakan Tuhan, kata Alkitab. Jadi jelas sekali penyebab yang kedua, saudara-saudara, dari kita sering melupakan Tuhan adalah kesombongan atau disebutnya tinggi hati. Saya ingat saudara-saudara dalam kitab Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima dan keenam berkata demikian. Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Alkitab dengan tegas mengatakan, janganlah engkau sombong. Jangan congkak, karena Allah menentang orang congkak. Tetapi justru harus merendahkan diri supaya kita ditinggikan pada waktunya. Malah kitab Amsal mengatakan kepada kita, kesombongan adalah awal kejatuhan. Itu sebabnya orang Israel dengan hati-hati Musa mengingatkan supaya jangan sombong. Karena kesombongan awal kehancuran. Kesombongan seringkali membuat kita tidak mengingat Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 14 ini jelas sekali di sana, jangan engkau tinggi hati. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang sudah sukses, engkau yang sudah berilmu, engkau mungkin yang cantik, engkau mungkin pandai, engkau mungkin punya segala sesuatu, jangan sombong. Sebab kesombongan menghancurkan hidup saudara. Kesombongan membuat engkau lupa siapa dirimu dan siapa Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang Kristen yang rendah hati. Diingatkan dalam ayat 17 pasal yang ke-8, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Jadi dalam hati saja jangan. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Saudara, jangan sombong walaupun di dalam hati. Jangankan lewat bibir dan berkata-kata, kekuatanku, karena kekuasaanku lah aku menjadi kaya, aku menjadi sukses. Ini sebuah kesombongan. Hati-hati saudara-saudara. Malah ditambahkan dalam pasal yang ke-9 dalam kitab Ulangan, ayat yang ke-4, ke-5 dan ke-6. Sampai 3 kali dalam pasal ini diutarakan, jangan engkau berkata dalam hatimu. Berkata dalam hati saja jangan. Apabila Tuhan Allah telah mengusir mereka, yaitu musuh-musuh Israel di Kanaan, dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Kebanggaan akan jasa-jasa. Dalam ayat yang ke-5 berkata,
bukan karena jasa-jasamu dan bukan karena kebenaran hatimu kamu memasuki atau menduduki negeri Kanaan. Bukan karena jasa-jasa kita. Itu ditegur oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 pun diulang kembali, saudara-saudara. Berkata, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Bukan karena jasa-jasa kita. Hari ini sadarilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kemajuan bisnis kita bukan karena kekuatan, karena jasa-jasa kita. Kemajuan pelayanan kita bukan karena jasa-jasa kita. Kemajuan dan kehebatan keuangan di perusahaan kita atau bahkan di keluarga kita bukan karena jasa-jasa, kekuatan atau kepandaian kita. Itu namanya kesombongan. Orang yang sombong seringkali berkata, aku tidak memerlukan Tuhan karena aku sudah kaya, aku sudah berhasil. Ini orang sombong. Saya sering mengutip sebuah kata-kata mutiara berkata demikian. Orang sombong yang paling sombong di antara orang-orang sombong adalah mereka yang merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Itu orang yang sombong di atas segala orang sombong. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah dengan kesadaran penuh, semua berasal dari Tuhan. Bahkan nyawa pun, denyut nadi, detak jantung kita, itu semua karena Tuhan. Bahkan nyawa kita hanya pinjaman. Tubuh kini hanya sebagai kemah saja yang satu kali kelak kita akan tinggalkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya debu tanah. Kita tidak perlu menyombongkan diri. Orang yang menyadari ini selalu mengingat akan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi kita sekalian. Itu penyebab yang kedua. Sekarang penyebab yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang menyebabkan seseorang bisa menjadi orang Kristen yang melupakan segala kebaikan Tuhan? Saudara, saya menekankan kembali dalam ayat 14. Alkitab katakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Perhatikan kalimatnya, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, keluar dari tanah Mesir, dari negeri perbudakan, itu sebuah proses yang panjang. Dengan berbagai waktu, dengan berbagai mujizat, Tuhan mengeluarkan itu. Dan kita harus ingat sejarah itu. Orang Israel mudah melupakan Tuhan karena lupa sejarahnya. Bahwa mereka adalah orang yang diperbudak di Mesir. Sama halnya dengan kita, suka lupa sejarah. Bagaimana Tuhan dulu mengangkat kita sampai hari ini. Itu sebabnya ini yang menyebabkan orang Israel berulang-ulang melupakan Tuhan. Mengapa? Lupa sejarah. Itu yang ketiga. Ternyata saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyebab utama kita melupakan Tuhan bukan hanya sukses, bukan hanya kesombongan, tapi lupa sejarah. Saudara, jangan lupa sejarah. Orang Israel lupa sejarah bahwa dia pernah diperbudak di Mesir. Dan Tuhan yang melepaskan. Itu semua kebaikan Tuhan yang perlu diingat. Tetapi orang Israel mudah sekali melupakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun jangan melupakan sejarah. Coba ingat-ingat bagaimana kita dulu. Begitu miskin, nggak punya apa-apa. Motor pun nggak punya. Mobil apalagi. Jangan lupa, kalau kita dulu nggak punya apa-apa. Sampai sekarang Tuhan percayakan segala sesuatu. Tuhan berkati. Itu semua kebaikan Tuhan. Perlu ingat sekali itu. Coba ingat-ingat dulu. Untuk makan enak saja kita begitu susah. Harus ceplok telur atau telur di dadar. Diberi tepung supaya lebih banyak. Supaya cukup keluarga.
Kita, saudara-saudara, kalau pengen enak makan atau makan enak, saudara-saudara, kita nunggu ditraktir orang. Sulit sekali punya baju bagus, harus 1 tahun sekali. Kata orang kalau lebaran. Apalagi punya jam tangan mewah, kalung dengan emas atau berlian. Zaman dulu begitu susah sekali. Ke gereja pun kita jalan kaki. Pulang nebeng dengan mobil gereja atau mobil orang lain. Sekarang kita mau punya mobil sendiri. Sekarang kita diberkati. Itu luar biasa. Seharusnya kita semakin mengingat Tuhan. Seharusnya kita harus semakin bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya kita semakin mencintai Tuhan. Jangan lupa sejarah. Bagaimana Tuhan mengangkat saudara. Daud jatuh dalam dosa. Dia lupa sejarah. Bagaimana dia menggembalakan kambing domba. Dan Tuhan mengangkatnya menjadi Raja Israel. Sampai Tuhan ingatkan, Daud, aku mengangkat engkau dari padang menjadi Raja Israel. Tapi engkau melupakan. Bukankah aku bisa menambahkan hal-hal yang lain lagi bagimu? Sayang, Daud terpleset dengan dosa Batseba karena melupakan Tuhan. Jadi Pak Apin bagaimana supaya kita tidak melupakan sejarah? Buat batu peringatan. Kalau saudara seperti, kalau kita lihat dalam Alkitab seperti Yakub, saudara-saudara, dia datang ke Betel dalam situasi sulit, lalu dia bermimpi melihat tangga turun naik, lalu dia buat batu peringatan di sana. Dia membuat batu, tumpukan batu, lalu menyebutnya Betel, rumah Allah di situ. Itu batu peringatan. Saudara harus punya batu peringatan dalam hidup saudara. Supaya saudara tidak melupakan Tuhan. Supaya tidak melupakan Tuhan, saudara-saudara. Orang Israel biasanya bukan hanya membuat batu peringatan saja, tetapi lewat lagu. Orang Israel saat mereka keluar dari Mesir, Laut Teberau dibelah dua, di sana supaya tidak lupa, mereka buat nyanyian, lalu bersorak dan bernyanyi. Saudara, menyanyi dan memuji Tuhan adalah salah satu cara supaya kita tidak lupa kebaikan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Lewat apa? Lewat berpegang pada firman Tuhan. Yang Alkitab katakan, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-11 pasal 8 yang tadi kita sudah baca, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini. Saudara-saudara, ayo berpegang pada firman Tuhan. Baca, ingat firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, saudara-saudara, renungkan, praktekkan firman Tuhan, dan bagikan kepada orang lain. Ingat, pegang firman Tuhan. Ayo dengar khotbah, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara hafalkan, saudara-saudara. Ingatlah itu, saudara-saudara. Renungkanlah itu, saudara-saudara. Lakukanlah itu, ajarkan itu kepada orang lain. Supaya apa? Estafet seperti ini. Supaya tidak lupa. Setelah baca, saudara-saudara, saudara ingat atau hafalkan. Setelah saudara ingat dan hafalkan, saudara renungkan atau pikirkan. Setelah itu saudara praktekkan atau lakukan. Setelah itu bagikan atau ajarkan. Mengapa seperti itu? Supaya tidak lupa kebaikan Tuhan. Orang yang selalu membaca firman Allah dan terus menerus mengingatnya, terus merenungkannya, terus mempraktekkan dan mengajarkannya, dia tidak mudah melupakan Tuhan. Kalau ada orang berkata, apa yang menyebabkan seseorang mudah melupakan Tuhan, Pak Apin? Kesuksesan. Orang kalau udah sukses dan rasa nyaman, sudah cukup segala sesuatu, seringkali Tuhan pun tidak dibutuhkan. Penyebab yang kedua, mengapa seseorang bisa mudah melupakan Tuhan, Pak Apin? Kesombongan, tinggi hati. Orang yang sombong merasa tidak butuh Tuhan. Ini celaka sekali. Yang ketiga, apa yang menyebabkan Pak Apin kita seringkali melupakan Tuhan? Lupa sejarah.
Bagaimana dulu engkau begitu susah Tuhan angkat. Engkau begitu sengsara Tuhan tolong. Engkau begitu sakit Tuhan sembuhkan. Seringkali lupa. Jangan lupakan sejarah dalam hidupmu. Bagaimana Allah menolong engkau. Yang terakhir, yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa kita seringkali mudah melupakan Tuhan? Tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 19. Ini ayat yang sangat keras sekali, saudara-saudara. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud kepadanya, aku memperingatkan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kalau kita melupakan Tuhan, ujungnya kebinasaan. Kenapa kita bisa melupakan Tuhan? Yang keempat ini, karena Alkitab bilang mengikuti berhala-berhala atau ilah lain. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan seorang bisa melupakan Tuhan? Ada berhala. Ada berhala di dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang Israel begitu hebat Tuhan keluarkan dari bangsa Mesir. Laut Teberau dibelah dua. Yang sebelumnya 10 tulah yang luar biasa dialami. Sedemikian hebat oleh orang Mesir, saudara-saudara. Orang Israel diberikan mana selama 40 tahun. Orang Israel diberikan daging. Orang Israel diberikan air dari gunung Horeb. Orang Israel diberikan air yang pahit menjadi manis, saudara-saudara. Tetapi pada saat Musa begitu lama di gunung, mereka malah membuat berhala, patung lembu emas. Artinya apa? Begitu mudah orang Israel melupakan Tuhan. Apa penyebabnya? Berhala. Ada berhala di hati orang Israel. Berulang-ulang Tuhan mengingatkan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Berulang-ulang Tuhan mengingatkan, jangan sujud menyembah. Tetapi saudara-saudara, tetap saja orang Israel menyembah berhala. Dahulu berhala-berhala berupa patung, pohon, batu, atau hal-hal lain. Tetapi zaman sekarang, zaman modern ini, berhala-berhala adalah segala sesuatu yang kita kasihi melampaui Tuhan. Segala sesuatu kita kasihi lebih daripada Tuhan, itu berhala. Kalau kita mengumbar hawa nafsu kita, mengutamakan hawa nafsu kita lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Kalau kita melakukan hobi kita, melupakan ibadah, melupakan Tuhan, itulah berhala. Kalau kita cinta uang, kita kejar uang siang malam pagi petang, lupa ibadah, lupa Tuhan, lupa baca Alkitab, itulah berhala, uangmu. Kalau kita kejar prestasi, kejar kedudukan, kejar jabatan, kita melampaui Tuhan, kita mencintainya sampai melupakan Tuhan, itulah berhala. Prestasi-prestasi hidup kita, bahkan jabatan kedudukan yang dianggap lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Uang kita, harta kita, kita utamakan lebih daripada Tuhan, kita cintai lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Bahkan tradisi-tradisi kita utamakan lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Saya berkata, kalau engkau mengutamakan hobimu, main game di HP, televisimu, atau sesuatu kesenangan-kesenangan lain, engkau mencintainya lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Sehingga engkau mudah sekali melupakan Tuhan. Apa penyebab utama kita menjadi orang Kristen yang mudah melupakan Tuhan? Berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Kita utamakan, kita pentingkan lebih daripada Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk segala sesuatu selain Tuhan.
kita utamakan, itulah berhala. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Asia Afrika, apakah ada berhala dalam hatimu? Sesuatu yang kau cintai lebih daripada Tuhan? Itu sebabnya hari ini kita harus bertobat dan berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau lebih daripada apapun di bumi ini. Aku mengasihi Engkau. Saya mengulang dengan cepat. Hari ini, mengapa banyak orang Kristen melupakan Tuhan? Kalau kita berbuat baik dan dilupakan orang saja, kita kecewa. Apalagi kita melupakan Tuhan. Kalau kita punya jasa dilupakan oleh orang lain, itu wajar. Tapi kalau Tuhan sudah beribu-ribu kali berbuat baik pada kita, kita lupakan, itu namanya tidak benar. Apa yang menyebabkan seseorang mudah melupakan Tuhan? Yang pertama, kesuksesanmu. Seringkali orang kalau sudah sukses, lupa Tuhan. Sudah begitu nyaman dan berkecukupan, lupa Tuhan. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang lupa Tuhan? Sombong. Tinggi hati, kesombongan seseorang sampai ia merasa tidak butuh Tuhan. Itu penyebab kita melupakan Tuhan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan seseorang mudah melupakan Tuhan? Lupa sejarah. Bagaimana dulu kita begitu susah, begitu miskin, Tuhan angkat. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dengan cara buat batu peringatan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan yang ketiga, berpegang pada firman Allah senantiasa. Yang keempat, mengapa seseorang mudah melupakan Tuhan? Ada berhala. Berhala adalah penghambat utama. Ia mencintai segala sesuatu. Bahkan Yesus sendiri berkata, barang siapa mengasihi orang tuamu, istrimu, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan lebih daripada Tuhan, ia tidak layak menjadi muridku. Artinya orang yang melakukan sesuatu atau mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, itulah berhala dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat GBI Asia Afrika yang hari ini bersama-sama beribadah Tuhan dan telah mendengarkan kebenaran firman Allah. Berikan kami hati yang selalu mengingat Tuhan, selalu ingat kebaikan Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau kami sudah sukses, sudah nyaman, seringkali melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sombong di mata-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali melupakan sejarah, bagaimana Tuhan menopang, menolong kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali menjadi orang Kristen yang mengutamakan segala sesuatu. Hobi kami, uang kami, kedudukan atau segala sesuatu yang menyenangkan kami utamakan lebih daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau semakin sukses, kami semakin mengingat dan mencintai Tuhan. Semakin kami sukses, semakin kami rendah hati. Semakin kami diberkati oleh Tuhan, semakin kami tidak lupa sejarah. Kami semakin mengingat akan kebaikan Tuhan. Semakin kami diberkati oleh Engkau Tuhan, ditolong oleh Engkau. Semakin menjadi orang Kristen yang mencintai Engkau. Tidak ada berhala dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima doa berkat. Jemaat GBI Asia Afrika yang dikasihi oleh Tuhan, katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.